keanehan-keanehan. Nah, Keanehannya apa? keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh, ini saudara ada asuransi Ada, ya? ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa mengcover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada Admin ya. Admin Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Saya tanya, siapa orangnya, tahu nggak? Enggak, Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu, dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggraini, lawyernya David, yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Akhirnya bisa, Ya. setelah diurus bisa. Ya. Akhirnya tercover ya. Ya. Tercover itu sampai sekarang, tercover termasuk biaya perawatan. Tercover semua kecuali stem cell. Apa? Stem cell. Stem cell. Ya. Apa itu stem cell? Jadi ada satu pengobatan yang dilakukan menyuntikkan sel puncak supaya membantu proses regenerasi. Oh ya. Dari syaraf-syaraf yang putus. Itu ya. Termasuk juga perawatan di rumah ini juga masih tercover. Perawatan di rumah ini di cover setengah. Di cover setengah. Ya. Ya. Baik. Ada keanehan lagi yang di Ada di Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan. Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Tapi kan saudara tidak datang ke Polsek. Saya dapat informasi dan dapat informasi sangat valid dari saudara saya yang melapor. Saudara yang melapor itu siapa namanya? Rustam Hatala. Yang Hatala yang Ya, yang sedang ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Ya, di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Rubicon itu? Ya. Rubicon. Mobil pelaku ini, plat nomornya B120DEN. Itu siang, sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang, tanggal 21. Hari kedua. Kemudian, mobil itu hilang yang mulia. Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan? Kemudian Rustam cerita, saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali plat nomornya berubah. Berubah nomornya berubah. Saya nggak hafal, tapi yang belakang nomornya hurufnya PBP. Yang bilang berubah ya? Berubah. Akhirnya berubah. Siapa yang bawa? Yang bawa Agnes. Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Ada lagi selain itu? Ya? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Ketika pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara? Dedi, Shen, sama Agnes. Oh, sedang. Dakwa ini ada main gitar. Itu saudara mendapat informasi dari? Informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali. Dan
juga Rustam dan banyak lagi. Main gitar. Ya, Main gitar di mana? di Polsek. Di Polsek Ya. Pesanggerahan. Ya. Baik. Ya, main gitar ini gitarnya itu 3 atau 1? Satu, yang 2 nyanyi? gitarnya 1. Siapa yang main? Saya kurang tahu yang main siapa, tetapi di antara mereka itu. Ya. Terus yang aneh lagi adalah visum lama banget. Visum. baik. Saya kurang paham berapa lama, tetapi kayaknya kalau 3 hari terlalu lama. Ya, menurut saudara Ya. lama. Ya. Ya, baik. Karena itu 3 hari begitu ya? Ya. Baik. Pada hari itu udah langsung ada tuh rekam medisnya. Ya. Terus ada lagi? Itu terus kemudian obrolan mereka, karena pada dengar juga kan Sebentar, obrolan mereka obrolan para pelaku ini. Terdakwa ini? Ya. Obrolan ini ya? Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek? Ya. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi Ya. ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak Dari Rudi? dan Pak Bu Rudi? Natali, ya. Ya, sama Bu Natalia? Ya. Sama siapa tadi Bang saudara? Rustam, ya. Apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, Ya. dari Natalia itu lewat telepon? Ketemu langsung. Ketemu? Setelah ketemu kan mereka intens jenguk ya. ke rumah sakit, saya Iya. itu ya sampaikan ya Pak. Iya. Terus tadi saudara, tanggapan saudara tadi kan apa? Ya, saya menganggap ini ada yang goblok-goblokin logika kita sebagai orang waras gitu. Dari rangkaian tadi, saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan. Bahkan sampai ke Polres Jaksel yang Kapolresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference tentang pemukulan yang awalnya hanya 2 kali kalau saya nggak salah dengar. Kemudian direvisi karena ada video yang viral. Saudara melihat video viral itu? Enggak, Oh, enggak. enggak. Saya dapat informasi. Sampai sekarang juga enggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya. Ya. Akhirnya inilah kasus bergulir ya, Ya. sampai sekarang ini. Kasus bergulir. Saya waktu itu hanya bilang ke Polres Jaksel, kalau saya ini kader Banser yang mulia, yang dididik untuk setia dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membuat saya sakit hati adalah ketika saya berjuang untuk itu, tetapi dengan mudah banyak sekali yang mengangkangi hal ini dengan hal-hal remeh yang menurut saya layak dilawan, seperti misalnya conference yang diralat, mobil yang bisa keluar masuk sendiri, bahkan pelaku yang bisa menyatakan bahwa nanti kalian diurus papa, nggak akan kena, nanti yang kena cuma saya. Akses informasi dari mana ini yang seperti itu? Kenapa hukum kita jadi seperti ini? Apa yang saya perjuangkan dengan organisasi saya seperti nggak ada artinya? Makanya saya tetap lawan sampai akhirnya dapat perhatian dari Polda Metro Jaya melalui Bang Hengki. Jenguk David waktu itu sama Kapolda Bang Fadil, masih Bang Fadil waktu itu.
menyatakan bahwa kita sudah akan gelar perkara, kita sudah lihat CCTV, David harus segera sembuh, dan benar-benar membuat saya sedikit lega adalah ketika komitmen dari Polda Metro untuk mengawal kasus ini. Membuat saya sedikit lega, membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya, yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Oh, ini si anak Korban David belum bisa pakai Belum celana. bisa. Mandi harus dibantu. Mandi harus dibantu. Kita ada perawat home care 24 jam, ada fisioterapis yang selalu membantu sampai progres yang 8 menit ini, endurance-nya insya Allah akan terus meningkat. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?